Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, teman-teman sekalian, mas-mas dan mbak-mbak, akhwatal iman wa akhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini, meskipun sudah agak sedikit malam ya, kita akan memulai bersama-sama mempelajari satu buku. Sebenarnya ini buku yang biasa dipakai di pondok-pondok pesantren. Namun ini kita gunakan dalam majelis ilmu atau di majelis online kita pada kesempatan malam hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita terhadap ilmu. Dan tema yang kita bahas atau dari buku ini adalah berkaitan dengan masalah adab. Adab dalam belajar maupun adab secara umum sebagai seorang muslim. Kenapa adab yang kita bahas, yang kita ambil? Karena adab inilah yang menjadi ya salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena adab adalah bagian dari akhlak. Ya, adab adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di antara bentuk akhlak adalah adab, permasalahan adab. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa kita harus belajar adab terlebih dahulu? Karena la yanalul ilmu illa bil adab. Ilmu tidak didapatkan kecuali dengan belajar adab terlebih dahulu. Seseorang itu bisa memahami suatu pelajaran, memahami suatu ilmu itu jika dia memiliki adab. Bagi contoh misalnya kita kuliah, atau kita sekolah misalnya. Kita kurang ajar sama guru kita. Kita tidak memiliki sopan santun kepada guru kita. Maka ini menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmunya. Kita sudah sebel sama gurunya. Misalnya kita sebagai guru misalnya melihat murid yang tidak sopan, maka kita pun tidak berminat untuk memberikan ilmu kepadanya. Karena dia tidak beradab, dia tidak memiliki adab. Maka adab menjadi penghalang seorang dari ilmu. Maka juga seorang sudah sering belajar, sering mengaji, namun dia tidak paham dengan apa yang dia pelajari, tidak paham dengan ilmu yang sedang dia pelajari, dia dengarkan. Ini masalahnya adalah di masalah adab. Ya, masalah adab. Oleh karena itu para ulama mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka mengajarkan yang lain. Dan adab ada dua jenis. Adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adab kepada sesama manusia. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam berbagai macam urusan akidah kita. Dan adab yang kedua adalah adab sesama manusia. Adab berinteraksi, adab di dalam majelis ilmu, adab ketika mendengarkan ilmu, adab ketika bertemu orang, adab ketika makan, dan seterusnya. Nah, adab yang akan kita bahas adalah lebih spesifik, yaitu adab seorang santri, adab seorang penuntut ilmu. Dan buku yang akan kita kaji adalah satu buku yang berjudul Ifadatul Asari Al-Mutafahmi Bitahdid Ta'alimil Muta'allimi Tariqat Ta'allum. Aslinya buku ini sangat tebal ya. Buku ini sangat tebal, aslinya cuma ditahdid. Ditahdid itu artinya diringkas. Dibuang sesuatu yang tidak perlu, dihilangkan sesuatu yang terlalu panjang lebar, bertele-tele, diambil yang penting-penting. Itu namanya tahdid. Nah, ini adalah buku yang biasa dipakai oleh para santri di pondok-pondok pesantren. Nah, kita nyantri ya di sini.
Jadi pengajian kita adalah nyantri. Meskipun kita bukanlah seorang anak pondok, ya, kita bukan seorang anak pesantren, namun ya tidaklah ya mengapa kita menjadi santri kalong ya, menjadi santri kalong ya, santri yang tidak menetap. Dan kita ya menjadi seorang yang memiliki himmah dan semangat di dalam belajar sebagaimana para santri. Dan mereka para santri inilah para ya penopang tegaknya ya keberkahan suatu negeri. Karena mereka akan dilahirkan jadi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lau kana ahlul qura." Ya, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin. Saya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit dan dari bumi Allah akan curahkan kepada penduduk negeri tersebut. Maka jika kita ingin negeri kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri kita dengan negeri yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem karto raharjo, bahasanya orang Jawa ya. Gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Artinya sendiri nanti ya. Pokoknya makmur gitu ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya bukan dengan demo. Caranya bukan dengan ya berbagai macam ritual-ritual yang disitu bahkan mengandung kesyirikan, bukan. Namun caranya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan tips, Allah yang memberikan wasiat. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Ini penduduk suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, saya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari. Kita tidak hanya sekedar membutuhkan rezeki, kita tidak hanya sekedar membutuhkan uang, membutuhkan duit. Namun, di balik uang, di balik duit, di balik rezeki yang Allah berikan adalah yang paling penting keberkahan dari Allah. Karena keberkahan inilah yang akan menentukan baik tidaknya harta yang kita dapatkan. Uang kita banyak, uang kita ya luar biasa, gaji kita besar. Namun kita tidak ada keberkahan. Harta kita akan hilang dengan cara yang tidak kita inginkan. Betapa banyak orang mendapatkan uang dari hasil korupsi, kemudian dia ya tertipu, kemudian dia jambret, dia dipenjara, dia disita, kemudian dia ya kena penyakit ya yang menyebabkan uangnya habis untuk berobat. Karena tidak ada keberkahan di dalam hartanya. Ini halnya dengan orang yang berkah hartanya, orang yang memiliki harta yang berkah, meskipun sedikit. Allah jadikan di dalam hatinya kekayaan. Allah jadikan dalam hatinya qanaah, ilmu ing pandu. Dia menerima dengan pemberian Allah, kemudian Allah turunkan keberkahan di dalam hartanya. Anaknya jadi anak-anak yang pintar, istrinya istri yang salihah, suaminya ya suami yang saleh, ya anaknya dapat beasiswa, bisa kuliah sampai tinggi gitu ya. Karena keberkahan harta. Meskipun dia hanya tukang becak, mungkin dia hanya seorang petani, namun karena hartanya berkah, Allah jadikan itu sebagai sumber kebaikan bagi diri. Meskipun kita pengennya apa? Yang banyak duitnya, sugih, kaya, tur berkah gitu ya. Ya, maunya kan gitu. Cuman kan nggak semesti, ya. Tidak mesti demikian. Oleh karena itu kita harus berilmu, kita memiliki ilmu. Maka dengan mempelajari adab inilah kita jadi mengerti bagaimana kita belajar ilmu yang benar. Baik. Kata iman wa qatal Islam, teman-teman sekalian, ya. Mas-mas dan mbak-mbak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu ini antaran umurnya ya. Saya usianya kurang lebih sekitar 28 tahun. Jadi mohon maaf nanti kalau saya panggilnya teman-teman ya, mungkin biar lebih dekat saja sih. Ya, mohon maaf nanti kalau kurang berkenan. Kalau saya panggil bapak, ibu-ibu mungkin juga terlalu sepuh ya. Saya panggilnya ya saudara-saudari mungkin yang paling tepat ya. Saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam hari ini kita akan baca mukaddimah terlebih dahulu, kita baca pembukaan ya. Jadi pembukaan terlebih dahulu karena ini baru mulai nanti
pertama kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, di sini penulis itu Al-Imam Az-Zarnuji. Beliau lahir atau beliau wafat pada tahun 591 Hijriah. Ya, kalau kita bulatkan ya tahun 600 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1422 Hijriah. Ya, beliau lahir pada tahun beliau wafat pada tahun 600-an. Berarti kalau misalnya dikurangin ya 60 tahun berarti beliau lahir sekitar 550 tahun Hijrah, ya. Right, atau 540 ya. Sekarang 1400 dikurangi 540. Sekitar 900 tahun yang lalu, hampir 900 tahun yang lalu buku ini dia tulis. Buku ini sudah berusia sekitar 900-an tahun. Hampir 1 miliar ya. Kalau 1.000 tahun apa sih namanya? Ya, hampir 1.000 tahun. Ini buku ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Bisa kita nggak punya sesuatu yang bisa kita tinggalkan dan bisa dipakai sampai 1.000 tahun yang akan datang? Bisa nggak kita kira-kira punya ya karya yang semacam itu? Coba kita lihat ya, subhanallah, keberkahan ilmu yang beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Sampai sekarang buku ini masih dipelajari di pondok-pondok. Bahkan tidak hanya pondok, bahkan di sini kita pelajari. Ya, karena teman-teman bukan santri-santri pondok ya. Mungkin kalau ada yang sudah pondok berarti alhamdulillah. Teman-teman saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan profil buku yang akan kita baca. Namun kita tidak membaca yang full ya, full version ya, tidak, karena itu sangat panjang dan sangat tebal, jadi kita baca yang versi ringkasnya saja. Dan yang meringkas adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Misri. Beliau seorang ulama dari Mesir. Ya, beliau yang memberikan komentar, beliau memberikan mentakhrij hadis-hadisnya ya. Hadisnya ini hadis dipilih beliau hadis-hadis yang sahih, hadis yang sesuai dengan kriteria hadis yang sahih. Baik, kita mulai untuk pembukaan pada malam hari ini dengan membaca muqaddimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amali ala jami'il 'alim wa ala jami'il 'alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah zat yang telah melebihkan, yang telah memberikan kelebihan kepada manusia dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal atas seluruh alam semesta. Jadi yang menyebabkan kita ini unggul, menyebabkan kita itu lebih mulia dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini apa? Ilmu dan amal. Itulah yang menyebabkan kita lebih mulia. Ya, lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ilmu dan amal. Maka pemahaman ya sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki ilmu, apalagi dia beramal, maka apa yang menyebabkan dia unggul dari makhluk yang lain? Maka seseorang itu beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan, beda dengan batu, beda dengan ya motor, beda dengan mobil, beda dengan benda-benda yang lain. Itu karena kita memiliki ilmu. Karena kita mengamalkan ilmu. Itulah yang membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Maka seseorang ketika dia tidak memiliki ilmu, apalagi dia mengamalkan ilmu, dia tidak mungkin mengamalkan ilmu, dia tidak punya ilmu. Apa bedanya dengan benda-benda yang tadi kita sebutkan? Apa bedanya kita dengan monyet? Apa bedanya kita dengan sapi? Apa bedanya kita dengan burung? Apa bedanya kita sama batu? Apa bedanya kita sama pohon beringin? Ya, karena yang membedakan kita adalah ilmu. Ya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama. Terlebih lagi ilmu agama. Ya, baik. Khotal iman wa khotal Islam. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangat bagi kita untuk mempelajari ilmu supaya kita semakin terbedakan dengan apa? Benda yang lain. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Itulah yang menyebabkan kita memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau kita enggan memiliki ilmu, kita tidak mau belajar ilmu agama, ya, maka ya jangan harapkan kita menjadi orang yang lebih mulia dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Baik. Wassalatu wassalam. Semoga salawat dan keselamatan semoga tercurah kepada
ya, tua kita, kepada sayyid kita, pada ya, penghulu kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau merupakan penghulunya orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam itu non Arab, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meskipun beliau orang Arab, namun beliau diutus ila kafatin nasi, ya, untuk seluruh manusia, ya, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Rahmat bagi alam semesta. Bahkan baik manusia maupun jin, tidak hanya untuk ya orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Baik Arab, Indonesia, Jawa, Melayu, Batak, ya, Negro, kemudian apa orang Afrika, orang India, orang Pakistan, orang Amerika, semuanya menjadi umatud dakwah, umatnya Nabi Muhammad SAW dalam masa dakwah. Ya. Dan kemudian penulis mengatakan wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al ulumi wal hikam. Ya juga salam semoga terlimpah kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada ya sahabat beliau yang merupakan sumber mata air ilmu dan hikmah. Wa ba'du, adapun setelah itu penulis mengatakan walamma ra'aitu katsiran min thulabil ilmi. Maka tatkala beliau melihat betapa banyak para santri, orang-orang yang belajar ilmu agama, ya, orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka di zaman ya, di zaman kami, di zaman beliau berapa? Tahun 600 Hijriah. Itu baru sekitar 5 abad dari zaman Nabi, ya. Baru sekitar ya sekitar 500-an tahun dari zaman Nabi. Nah, kita sudah 1400 nih. Sudah jauh banget dari zaman Nabi. Beliau mengatakan apa? Yajiduna ilal ilmi. Ini para santri, orang belajar ilmu agama, mereka serius, mereka semangat belajar ilmu agama. Namun apa? Wala yasilun. Mereka belajar ilmu agama tapi tidak dapat ilmu. Ya, belajar tapi nggak pinter. Belajar tapi nggak mudeng-mudeng, belajar tapi nggak paham-paham, nggak dong-dong, istilah kita, ya. Ini belajar tapi nggak paham-paham, belajar tapi nggak mudeng-mudeng gitu, ya. Dan wamin manafi'ihi wa samaratihi. Mereka juga tidak mendapatkan manfaat dari ilmu. Mereka ngerti ilmu tapi mereka bisa manfaatkan. Ya, mereka juga tidak mendapatkan buah dari ilmu apa? Amal wahyal amalu bihi. Yang namanya buah ilmu adalah amal dan menyebarkan ilmu. Ya, yuhramuna, mereka terhalang dari mendapatkan itu semua. Apa sebabnya? Lama annahum akhta'u tara'iqah. Karena mereka salah jalan dalam belajar. Mereka keliru dalam belajar. Ya, maka kita jumpai sebagian orang setelah belajar kok malah jadi suka mencaci maki orang. Kita jumpai orang setelah belajar agama kok malah jadi tidak mau memberi salam kepada orang lain. Ini belajar Islam gimana? Keliru jalannya. Ya. Belajar agama kok malah jadi eksklusif. Jadi apa? Menjauhkan diri dari masyarakat. Ini siapa yang mengajarkan? Hati-hati ketika memilih ya guru dalam belajar. Kita belajar ya ilmu agama. Kita belajar ilmu. Ini supaya kita semakin dekat dengan Allah. Dan ciri-ciri orang yang semakin dekat dengan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang bertakwa tidak pernah menyepelekan orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Justru ketika kita semakin belajar, semakin ngerti ilmu, semakin ngaji, kita semakin dekat dengan orang tua, semakin cinta dengan orang tua, semakin berbakti kepada orang tua, semakin dekat dengan teman kita. Ya, meskipun teman kita memiliki kesalahan, kekeliruan, kita berikan nasihat dengan cara yang baik, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang persuasif, dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Bukan dicaci maki, bukan dicerca. Ya, justru semakin kita belajar, semakin kita memiliki kasih sayang, semakin kita menginginkan teman-teman kita jadi baik, semakin kita ingin teman-teman kita menjadi orang-orang yang soleh seperti saudara-saudara kita yang sudah hijrah, saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah. Bukan malah ketika kita sudah ngaji malah apa? Semakin keras, semakin kasar. Nah, ini keliru di dalam belajar. Salah jalan kata beliau, ya. Akhta'u tara'iqah. Salah jalan. Wa taraku syara'ita, dan meninggalkan syarat-syarat dalam belajar. Wa kullu ma akhta'a tariqa dhalla. Maka setiap orang yang salah jalan pasti tersesat. Ini misalnya Mas Afi misalnya, ya. Ya, apa Mas Dwi panggilannya Mas? Siapa Mas? Afi, Dwi atau Mas Gusti ini? Mas Afi, Ustaz. Oh ya Mas Afi, ya baik.
Kan Mas Afi mau pergi ke Bantul. Ya, mau pergi ke Bantul. Tapi lewatnya jalan apa? Jalan Magelang. Alur terus gitu ya sampai Tempel. Tempel itu naik kemudian sampai Magelang. Nanya, Pak, Bantul mana, Pak? Ya nggak akan pernah sampai kalau lewat jalan Magelang terus sampai Tempel ke sana. Ini salah jalan. Nggak akan pernah sampai pada ilmu. Tapi kalau Mas Afi ini lewat Tugu, kemudian lewat jalan Mataram, dan lewat Gondomanan, kemudian lewat jalan Parangtritis, jadi sampai ke Bantul. Nah, ini banyak sekali orang belajar ilmu agama, namun karena dia keliru jalannya, kemudian akhirnya tidak sampai pada ilmu. Ilmu tidak sampai padanya. Nah, ini yang menyebabkan beliau menulis buku ini adalah itu. Banyak santri semangat belajar, namun tidak dapat ilmu. Tidak mudeng-mudeng, tidak paham. Kenapa? Usut punya usut, jalannya yang keliru, jalannya yang salah. Maka setiap orang yang salah jalannya pasti tidak akan pernah sampai. Dia pasti tersesat. Ya, mau ke Bantul kok ngalor sampai Magelang. Terus malah sampai Salatiga, terus sampai Semarang, ya tidak akan sampai Bantul. Ya, caranya gimana? Bertanya kepada ahli ilmu. Mas, ini Pak, ini kalau jalan Bantul kemana? Oh, Mas, ini dengan lurus saja lewat Tugu, nanti Tugu terus lurus saja sampai di Jalan Mataram atau Malioboro. Malioboro nanti susah ya. Lewat Jalan Mataram saja, kemudian nanti lurus lewat Jalan Parangtritis. Nah, jangan mau kemana? Oh, saya mau ke Parangtritisnya. Oh, iya. Sampai situ. Jangan malah kita sosokan pintar, kemudian kita, wah, saya mau lewat Jalan Magelang saja nih. Jalannya lebar, ya, halus misalnya. Kemudian lewat situ. Ya, sasar, nggak pernah sampai-sampai. Itulah ibaratnya orang yang ngaji, namun apa? Tidak benar. Tidak benar. Ya, tidak benar gurunya, tidak benar yang dipakai, kemudian apa majelisnya, ya. Baik. Maka beliau membuatkan buku tentang adab ini. Ya, berarti apa yang beliau angkat di sini? Salah satu poin permasalahan yang dijumpai dari para santri yang mereka tidak sampai-sampai dalam ilmu adalah karena tidak memiliki adab dalam belajar. Tidak mengerti ya hak-hak gurunya, tidak mengerti bagaimana cara belajar, tidak mengerti bagaimana cara memilih teman, tidak mengerti bagaimana cara memilih guru, tidak mengerti bagaimana bersikap, bagaimana dia mengelola ya ilmu, kemudian bagaimana dia belajar ilmu, dia tidak mengerti. Akhirnya apa? Tersesat, dia tidak sampai-sampai pada. Baik, wala yanalul maqsuda, dan seorang yang keliru jalannya dia tidak akan sampai pada tujuan, ya. Baik. Faradu ababdu an ubayyina lakum tariqat ta'allum. Maka penulis yaitu Imam Sanusi ingin menyampaikan kepada para pelajar. Ini loh, begini loh jalannya belajar. Ini adab-adabnya dipenuhi dulu. Ini begini loh jalannya ketika mau belajar. Nah, beliau ingin menyampaikan demikian. Ya, alama ra'aitu fil kutub, ya, menurut yang beliau dapatkan pengalaman dari buku-buku yang beliau baca. Sami'tu min ulil ilmi wal hikam, yang beliau dengar dari para ulama dan ulama ahli hikmah. Raja'at du'a li min ar-rahibina fihil mukhlisin, dan beliau mengharapkan ya, apa yang beliau tulis ini ya menyebabkan orang-orang mendoakan beliau rahimahullahu taala seperti kita doakan beliau rahimahullahu taala. Dan beliau ingin mendapatkan ya kemenangan wal khalas fi yaumiddin, dan keselamatan pada hari pembalasan. Ba'da mastakhartu Allah Ta'ala fi, setelah beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat istikharah itu bukan hanya ketika kita mau nikah ya. Bukan orang tuh istikharah itu pas mau nikah doang gitu ya. Memilih calon. Apapun ya tujuan kita memilih kerja, kita memilih sepeda misalnya. Ya Allah, ini mau beli sepeda apa enggak? Itu istikharah, minta petunjuk pada Allah. Supaya apa? Pilihan yang kita pilihnya apa? Ya, menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan petunjuk. Ya. Kalau ini sesuatu yang baik, tentu Allah akan mudahkan jalannya. Ya. Jadi bukan istikharah hanya dalam hal jodoh saja, dalam hal kerja, dalam hal menulis, dalam hal memilih sesuatu, dalam belajar, kita memilih sekolah misalnya, mau kuliah misalnya, atau memilih tempat tinggal misalnya, atau dan lain sebagainya. Kita ketika memilih sesuatu, kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka beliau wasama itu, maka aku beri nama buku ini Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allum. Buku ini dengan judul mengajari para pelajar bagaimana jalan untuk belajar. Itu judulnya. Mengajari para pelajar, mengajari para santri, orang yang belajar bagaimana cara belajar yang benar. Baik, nah ini pembukaan untuk malam hari ini ya. Sudah belum menyebutkan pasal-pasal yang ada di buku ini. Dan teman-teman nanti dikasih PDF-nya ya, disebarkan PDF-nya, nanti bisa dibaca terlebih dahulu. Saya sudah terjemahkan, meskipun saya itu hanya menyusun ya, tidak
full saya terjemahkan sendiri. Ya. Namun bisa membantu kita untuk membaca ya arti terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Semoga ya memberikan pencerahan kepada kita untuk semangat belajar. Dan sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, Allah jadikan menuntut ilmu, belajar ilmu agama adalah sarana kita dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang yang belajar ilmu agama dia mengerti agama, dia mengerti jalan Allah, dia mengerti syariat. Ya, ketika dia mengerti syariat, dia mengamalkan syariat, dia mengamalkan agama. Dia semangat untuk belajar, kemudian dia semangat untuk mengamalkan. Seorang yang semangat mengamalkan, maka tentunya dia akan semangat untuk menghidupkan agama dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari orang yang semangat mengamalkan perintah Allah, Allah akan balas dengan surganya. Ya, ini orang yang mengerti ilmu agama dengan belajar ilmu agama. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan. Di sini Nabi SAW menyebutkan dalam bentuk apa? Kalau bahasa Arabnya nakirah. Bentuk nakirah, bentuk umum. Jadi terjemah yang tepat adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan semua kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Ya, semua kebaikan Allah akan pahamkan dia dengan agama. Allah akan berikan pemahaman baginya dalam masalah agama. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah, kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, apapun kebaikan, ya, maka kuncinya adalah dengan paham ilmu agama. Kita mengerti ilmu agama. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.